Bayangan wanita itu kembali datang. Sejak percakapan kemarin, rumah ini tidak lagi terasa hanya dingin, ia terasa berbahaya. Aku berdiri di balkon kamar tamu, memandang halaman depan yang masih basah oleh sisa hujan semalam. Angin pagi menyentuh wajahku, tapi tidak mampu mendinginkan pikiranku yang terus berputar. Tes DNA, kata itu seperti bom waktu, dan aku tahu, dia juga memikirkannya. Pintu kamar terbuka tanpa ketukan. Apa kamu serius dengan omonganmu kemarin? Tanyanya langsung. Aku tidak menoleh. Bagian mana? Tes DNA, rambutnya belum sepenuhnya rapi, wajahnya terlihat kurang tidur. Dia tampak tidak sepenuhnya mengendalikan situasi. Aku tidak main-main, jawabku tenang. Kalau memang tidak ada yang kamu sembunyikan, kamu seharusnya tidak takut. Aku tidak takut, katanya cepat. Terlalu cepat. Aku mendekat beberapa langkah. Kamu takut? Tatapan kami bertemu. Ada ketegangan yang berbeda dari sebelumnya. Ketakutan akan sesuatu yang jauh lebih besar. Kamu tidak mengerti, katanya akhirnya, suaranya lebih rendah. Bukan cuma kita yang hancur. Aku menyipitkan mata. Wanita itu, dia terdiam. Aku tersenyum tipis. Jadi benar, dia masih punya kendali atas hidupmu. Seketika rahangnya mengeras. Jangan bicara seolah kamu tahu segalanya. Kalau begitu jelaskan, balasku tegas. Yang kulihat hanya seorang pria yang membiarkan hidupnya diatur oleh wanita lain. Kata-kataku menusuk. Aku tahu itu. Namun sebelum dia sempat menjawab, suara bel pintu terdengar. Kami saling pandang. Jarang sekali ada tamu pagi-pagi begini. Beberapa menit kemudian, suara langkah sepatu hak tinggi terdengar dari ruang tamu. Aku membeku. Suara itu terlalu familiar. Aku turun perlahan, jantungku berdetak keras, dan di ruang tamu, berdiri wanita yang sama seperti di foto itu. Anggun, percaya diri, senyum tipis yang terlalu sempurna untuk disebut tulus. Aku tidak menyangka kamu benar-benar kembali, katanya. Aku menatapnya tanpa berkedip, dan aku tidak menyangka kamu masih berani datang ke rumah ini. Dia tertawa kecil. Aku tidak pernah benar-benar pergi. Kalimat itu terasa seperti tamparan. Dia menoleh ke arah pria di sampingku. Kamu tidak bilang kalau dia akan tinggal di sini lagi. Apa urusanmu? Tanyaku tajam sebelum dia sempat menjawab. Wanita itu melangkah mendekat. Karena semua yang ada di rumah ini masih ada hubungannya denganku. Aku menahan diri untuk tidak tersenyum sinis. Termasuk dia, wanita itu menatap anak itu sekilas, lalu kembali menatapku. Kamu tidak berhak menyentuh hidupnya. Dadaku bergetar. Aku tidak perlu izin darimu. Jawabku pelan tapi tegas. Suasana memanas. Bahkan anak kecil itu bisa merasakannya. Papa, panggilnya lirih. Dia segera menghampiri anak itu dan menggendongnya. Wanita itu memperhatikan adegan itu dengan tatapan yang sulit kubaca. Aku datang bukan untuk bertengkar, katanya akhirnya. Aku hanya ingin memastikan semuanya tetap seperti yang kita sepakati. Aku menyilangkan tangan. Kesepakatan apa? Dia tersenyum tipis, lalu menatap pria di sebelahku. Kamu belum bilang? Aku bisa melihat ketegangan di wajahnya. Ini bukan tempatnya, katanya dingin. Wanita itu tertawa kecil lagi. Ah, jadi kamu belum cukup berani. Aku melangkah maju. Berani untuk apa? Tatapan wanita itu kembali padaku. Berani mengakui bahwa tanpa aku, perusahaan ini sudah lama runtuh. Jadi ini soal bisnis. Aku tertawa pelan. Kalau begitu, kenapa masih terlihat seperti kamu yang paling takut kehilangan sesuatu? Wajahnya menegang sesaat, tapi cepat kembali tenang. Kamu kembali untuk balas dendam, bukan? Tanyanya. Aku tidak menjawab. Karena jawabannya jelas, dia mendekat satu langkah lagi. Jarak kami kini hanya beberapa senti. Hati-hati, bisiknya pelan. Balas dendam seringkali membakar orang yang memulainya. Aku menatapnya tanpa gentar. Aku sudah pernah terbakar. Dan kali ini, aku tidak sendirian. Dia tersenyum samar. Kita lihat saja. Beberapa menit kemudian, dia pergi. Namun udara di rumah itu terasa lebih berat daripada sebelumnya. Aku menoleh ke arah pria yang masih menggendong anak itu. Sekarang jelaskan, kataku dingin. Dia menurunkan anak itu dan menyuruhnya kembali ke kamar. Setelah kami kembali sendirian, dia akhirnya berbicara. Perusahaan waktu itu hampir bangkrut, katanya pelan. Ayahnya menyelamatkan semuanya. Dengan satu syarat, menikahinya. Jawabku datar. Dia menggeleng, bertunangan. Secara publik, hatiku terasa kosong, dan kamu setuju. Aku tidak punya pilihan. Aku tertawa pahit.
Selalu itu alasanmu. Dia mendekat, suaranya lebih dalam. Kalau aku menolak, ribuan karyawan kehilangan pekerjaan. Keluargaku hancur. Aku tidak bisa mengambil risiko itu. Aku memalingkan wajah. Dan aku adalah risiko yang paling mudah kamu lepaskan. Dia tidak membantah. Itu yang paling menyakitkan. Namun ada satu hal yang lebih menggangguku. Kenapa dia terlihat begitu yakin? Tanyaku pelan, seolah dia masih punya kartu terakhir. Dia terdiam, lalu akhirnya berkata, karena dia tahu sesuatu yang tidak kita tahu. Aku menatapnya tajam. Apa? Dia menatapku lama, lalu berbisik, tes DNA itu. Mungkin bukan satu-satunya rahasia. Jantungku berdetak keras. Apalagi yang belum ku ketahui, dan kenapa perasaanku mengatakan bahwa kali ini, yang akan hancur bukan hanya hubungan kami, tapi seluruh hidup yang selama ini coba ku bangun kembali. Ruangan itu terasa semakin sempit meski luasnya tidak berubah. Kalimat terakhirnya masih menggantung di udara. Tes DNA itu, mungkin bukan satu-satunya rahasia. Aku menatapnya tajam. Apa maksudmu? Dia berjalan ke arah minibar kecil di sudut ruangan, menuangkan air. Tangannya sedikit gemetar, hal yang jarang sekali kulihat darinya. Ada hal yang tidak pernah cocok sejak awal, katanya pelan. Tentang waktu, tentang tanggal. Dadaku menegang. Tanggal apa? Dia menoleh padaku. Tanggal kelahiran anak itu. Aku membeku. 3 tahun lalu, kataku mengulang. Kamu bilang dia lahir 3 tahun lalu. Dia mengangguk. Sampai beberapa bulan lalu. Beberapa bulan lalu, itu berarti sebelum aku kembali, kamu mulai curiga. Tanyaku. Dia menghela napas panjang. Dokter keluarga lama kami pensiun tiba-tiba. Rekam medis dipindahkan. Ada data yang tidak sinkron. Jantungku berdetak semakin keras. Berapa bulan selisihnya? Tanyaku perlahan. Dia tidak langsung menjawab. 6 bulan. Dunia seperti berhenti bergerak. 6 bulan. Itu mendekati waktu ketika aku pergi dari rumah ini. Tunggu. Suaraku bergetar. Kamu bilang dia lahir 3 tahun lalu. Tapi kalau mundur 6 bulan, dia menatapku dalam. Waktunya hampir beririsan dengan saat kamu kehilangan kandunganmu. Napasku tercekat. Itu tidak mungkin, bisikku. Justru itu, katanya pelan. Tidak ada yang masuk akal. Aku mundur 1 langkah. Kepalaku terasa berputar. Kamu pikir, suaraku nyaris tak terdengar. Kamu pikir anak itu, aku tidak tahu. Potongnya cepat, dan aku tidak berani menyimpulkan tanpa bukti. Tanganku gemetar hebat sekarang. Kalau ada manipulasi di masa lalu, kalau ada sesuatu yang disembunyikan, pikiranku melompat pada satu kemungkinan yang terlalu gila untuk diucapkan. Rumah sakit, kataku tiba-tiba, rumah sakit tempat aku dirawat dulu. Dia langsung menegang. Kamu masih ingat namanya? Aku mengangguk perlahan. Aku tidak pernah melupakannya. Keheningan turun lagi, lalu suara langkah kecil terdengar dari arah tangga. Anak itu berdiri di sana, memegang boneka beruangnya, menatap kami dengan mata besar yang penuh kebingungan. Papa, kenapa Bibi nangis lagi? Aku baru sadar air mata mengalir di pipiku. Dia berjalan cepat menghampiri anak itu, berlutut. Tidak apa-apa, Papa hanya bicara serius. Anak itu memandangku lama sekali, lalu dia turun perlahan dan berdiri tepat di depanku. Bibi jangan sedih, katanya lirih. Dan untuk kedua kalinya hari ini, dia menyentuh tanganku. Hangat, aneh, familiar, jantungku seperti diremas dari dalam. Namamu siapa? Tanyaku pelan, menahan napas. Dia menyebut namanya dengan polos. Nama itu, nama yang dulu pernah kuucapkan sebagai pilihan jika aku punya anak laki-laki. Aku membeku, dia juga membeku, kami saling pandang. Kamu yang memilih nama itu? Tanyaku. Dia tidak langsung menjawab. Ayahku, katanya akhirnya, dia yang menyarankan. Dadaku semakin sesak. Wanita itu, dia tahu segalanya tentangku dulu. Tentang nama, tentang kebiasaan, tentang semua yang pernah kubagikan dalam percakapan-percakapan kecil yang kupikir aman. Ini bukan kebetulan, bisikku. Anak itu tersenyum kecil padaku. Dan untuk pertama kalinya, aku merasakan sesuatu yang lebih kuat dari amarah. Takut, bukan takut pada wanita itu. Bukan takut pada pria di depanku. Tapi takut pada kemungkinan bahwa ada bagian dari hidupku yang dicuri. Tiba-tiba ponsel pria itu berdering. Nama wanita itu muncul di layar. Kami bertatapan. Dia mengangkat panggilan itu dengan wajah tegang. Apalagi, suaranya dingin. Aku bisa mendengar suara wanita itu samar dari seberang sana tenang.
percaya diri, dan terlalu santai. Ekspresi wajahnya berubah perlahan. Apa? Katanya pelan. Jantungku berdegup kencang. Aku tidak pernah menyetujuinya. Lanjutnya, beberapa detik hening. Lalu wajahnya benar-benar memucat. Kamu tidak berhak melakukan itu. Telepon terputus. Apa? Tanyaku cepat. Dia menatapku dengan ekspresi yang belum pernah kulihat sebelumnya. Campuran marah, takut, panik. Dia sudah mengurus dokumen hukum. Dokumen apa? Perwalian penuh. Dunia kembali terasa miring. Maksudmu, dia mengklaim hak asuh penuh atas anak itu. Dan dia bilang, kalau kita berani menyentuh masa lalu, dia akan memastikan aku kehilangan segalanya. Dadaku terasa kosong, jadi ini ancamannya. Bukan hanya bisnis, bukan hanya reputasi. Anak itu, dia menggunakan anak itu sebagai tameng. Dan mungkin, sebagai senjata, aku menatap anak kecil yang kini duduk di sofa, bermain dengan bonekanya, tidak tahu bahwa hidupnya sedang dipertaruhkan. Aku tidak peduli perusahaan, kataku pelan tapi tegas. Aku tidak peduli reputasi, dia menatapku. Tapi kalau ada 1% kemungkinan dia adalah bagian dari hidupku yang hilang, aku tidak akan diam. Tatapan kami bertabrakan. Untuk pertama kalinya sejak aku kembali ke rumah ini, kami berada di sisi yang sama. Bukan sebagai suami istri, bukan sebagai musuh, tapi sebagai dua orang yang sama-sama dibohongi. Kalau kita mulai ini, katanya pelan, tidak ada jalan mundur. Aku mengangguk, aku sudah tidak punya apa-apa lagi untuk hilang. Di luar, langit kembali menggelap, dan jauh di dalam hatiku, aku tahu wanita itu tidak datang hari ini untuk sekadar mengingatkan. Dia datang untuk memperingatkan bahwa permainan yang dulu ia menangkan akan berubah menjadi perang. Dan kali ini, aku tidak akan pergi